Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya. Keyakinan kelas itu sebuah aturan kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Di sini siapa yang membuatnya? Ya kalian semua. Itu dari ide kalian, terus nanti kalian tulis nanti, terus ditempel ke depan, nanti kita sepakati. Jadi itu tidak ada unsur paksaan. Karena apa yang kalian inginkan, kalian tulis di kertas. Berarti itu berasal dari diri kalian sendiri. Kalau berasal dari diri kalian sendiri, makanya nanti kalau menulis harus jujur. Apa yang diinginkan? Misalkan saya ingin di kelas ini saat pelajaran tidak ada teman yang ramai. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Mendengarkan Bapak Ibu guru. Nah, sekarang nanti tulis membagikan sticky note, nanti ditulis ya apa-apa yang kalian inginkan, aturan apa yang kalian ingin sepakati.
Boleh dikasih nomor? Ini jangan dilipat, nanti nggak bisa ditempel ke sana. Nah, pakai yang benar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh makan. Terus apa lagi? Kesepakatan yang ingin dibuat untuk mewujudkan kelas ini menjadi lebih baik lagi. Dua ya, yang ditulis dua, kertasnya ada dua, ditulis semua. Ya, dua. Keinginan kalian ditulis di kertas itu. Tentunya keinginannya yang baik, yang positif, bisa membangun kelas ini.
belum? Yang belum siapa coba? Ya, ditunggu yang belum, ditunggu. Sudah? Kalau sudah terus maju dibacakan ya. Setelah kalian maju dibacakan, terus nanti sticky note-nya ditempel. Ditempelnya di mana? Di kertas yang warna biru. Paham? Mulai dari Putri. Silahkan Putri maju sini. Baca ya. Baca dulu. Biar suaranya keras. Datang tepat waktu. Iya, terus. Saat weekend datang lebih awal. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, terus. Tidak boleh bertengkar, harus menghormati satu sama lain. Ketika berbicara dengan membaiki guru harus sopan. Ya. Ditempel Putri. Oke. Ya, terus. Ya. Ya. Ayo, Jova. Menjalankan weekend kelas dengan adik dilarang berbicara yang kotor, yaitu 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Berpakaian rapi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, bagus. Tempel. Tasya. Tidak boleh membawa HP, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan, sopan kepada bapak ibu guru, tidak boleh berbicara kotor. Iya. Tempel di bawahnya, Dok. Nah, kalau nempel jangan dekat-dekat. Nah, urut ke. Rahmat. Tidak buang sampah di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Next. Terus. Ini komitmen belajar, nggak usah ya, dilanjutkan. Agenda pada siang hari ini yang pertama pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan terakhir penutup. Pertanyaan formatif. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan pertanyaan formatif nomor 1 sampai nomor 3? Apa ada yang mau menanggapi? Iya. Kalau menurut saya, pertanyaan yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya, untuk pendisiplinan anak dalam memberikan hukuman bisa saja dapat mendisiplinkan anak, tapi tidak semua anak itu dengan diberikan hukuman dapat disiplin. Mungkin juga dengan ada pendekatan yang lain. Dan saya cukup.
Terima kasih Bu Nur pendapatnya. Ya, hukuman ada yang bisa merubah anak, tetapi ketika memberikan penghargaan secara terus-menerus juga akan berdampak buruk terhadap anak. Karena apa? Anak melakukan hal tersebut, namun dia mengharapkan sesuatu, tidak dari dirinya sendiri. Next. Topik dalam modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Yang A pastinya dia tidak akan membuka kepalan tangan tersebut karena dia memiliki kontrol penguasaan genggaman tangan itu, walaupun dia dibujuk, dirayu, dan sebagainya. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi dapat semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ada label kanan dan kiri. Stimulus respon, kita mau coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ini tabel disiplin positif teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Jaeger. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, dan sebagainya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Itu ada dijabarkan lagi posisi kontrol, nanti ada 5, dan segitiga restitusi.
Terus realitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Next, Pak. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, selanjutnya bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasinya eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasinya internal, tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Engko potong video.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, seperti apa tujuannya mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Ini ada beberapa contoh keyakinan. Bapak Ibu bisa melihatnya. Terus ini tabel yang digunakan untuk pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan Y. Nah, kalau tabel T itu indikatornya tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Contohnya, tampak seperti apa itu datang tepat waktu. Tidak tampak, sering hadir terlambat. Kalau tabel Y itu terdiri dari terlihat, terdengar, dan berperilaku. Peraturan kelas, contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Terus yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga itu menghormati orang lain juga, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Menggunakan narkoba berarti kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, otomatis kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari berarti keselamatan dan keamanan. Next, Pak. Terus tindakan guru. Ini ada beberapa tindakan. Ada yang termasuk hukuman, ada yang termasuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali, berarti itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi selalu harus terjadi. Menurut anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut Pak. Topik 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, bertahan hidup. Topik selanjutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, mari kita melihat video berikut ini ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsep
terakhir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin. Tadi 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Pertanyaan yang dapat dikelompokkan
ke dalam 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai bintang pada hari ini, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus yang terakhir itu juga sebagai penghukum. Bapak Ibu guru bisa menempatkan diri sesuai 5 posisi kontrol tadi. Kalau yang terbaik berarti posisinya sebagai manajer. Next Pak. Ya. Topik selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu nonton video lagi nggih? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi
Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya. Setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Bila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih besar, mengambil waktu jeda untuk berpikir apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Tidak. Sedia Pak. Ibu berhenti sebentar ya DSN. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak. Iya Pak. Dan saya proaktif. Iya. Kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman. Bangga bisa bersabar dan senang hati. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah, maka posisinya tidak akan berubah. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat menstabilkan identitas di masalah ini dan tindakan yang di masalah ini. 5. Saya ingin menjadi orang yang bertuju. Pertanyaan. Segitiga restitusi tadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan tindakan. Next. Menstabilkan identitas, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Next one. Validasi kebutuhan. Di sini guru bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan
tanpa harus memukul. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal ini seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Next, Pak. Next. Yang sudah disampaikan tadi adalah pelaksanaan aksi nyata budaya positif. Semoga Bapak Ibu guru bisa menerapkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak sudah berdoa apa belum? Belum. Silakan dari kalian untuk memimpin berdoa. Ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam. Nurul kenapa terlambat? Ya udah silahkan duduk. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Titis juga pernah melakukannya. Apakah kamu ingat pelajaran kelas kita? Ingat guru datang ke kelas tepat waktu. Apakah kamu meyakininya? Iya Bu. Bu guru tahu kamu melakukannya pasti memiliki alasan. Coba, apa alasanmu? Habis pulang sekolah, ibu saya mengajak ke rumah nenek dan pulangnya malam Bu. Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak Bu. Apa usahamu agar tidak terulang kembali? Saya akan silakan. Selamat pagi anak-anak. Kemarin ada tugas atau tidak? Ada. Tugasnya apa? Membuat gambar bendera. Yang kalian buat gambar bendera dari negara mana saja? Indonesia, Singapura,
perhatikan ya, karena tugas PR itu adalah pekerjaan rumah. Sekarang dikumpulkan tugasnya. Maju sini kumpulkan tugasnya. Ayo ulun dari Deva Rahmat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Loh, kok cuma 6? Harusnya ada berapa ini? 7. Ada yang tidak mengerjakan tugas? Ya, sini Put. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku juga pernah melakukannya. Apa kamu ingat yang di kelas kita? Apakah kamu meyakininya? Bu guru tahu kamu melakukan ini pasti memiliki alasan. Coba, apa alasanmu? Habis pulang sekolah saya langsung diajak saya keluar Ya, ibu mengerti. Apa kamu akan melakukannya lagi? Apa usahamu untuk memperbaikinya? pulang sekolah saya langsung mengerjakan PS guru. Baik, ibu hargai usahamu. Silakan kamu duduk kembali. Saya bacakan satu-satu. Ditekuk ya, ditekuk biar enggak. Minta tolong sini. Boleh langsung ditulis.
dari sini. Ya. Nanti kamu sepakat Pak ya. 1. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Yo, sepakat Pak Tidak? Sepakat. Ya. Terus tulis ini dulu ya. Langsung saja ditulis ya. Sepakat? Sepakat. Nanti akan dibentuk sini. Diyakini loh ya, kamu laksanakan loh ya. Nah, tidak mencoret-coret tembok. Nah, terus yang kedua, tidak boleh menyopot kaos kaki. Ayo, sepakat? Sepakat ya? Iya. 2. Tidak boleh menyopot atau melepas ya. Ya, nyopot pada kalau dilepas ya. Melepas kaos kaki. Nah, terus ya ini sudah ya. Sudah ditakdirnya. Terus yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Nah, sepakat loh ya. Harus kamu laksanakan loh. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, yang keempat, melaksanakan piket kelas. Ya? Melaksanakan piket kelas. Nah, terus sini gantian bawah ya. Sini tadi sudah. Nih. Tidak boleh mencoret. Nah, sama ini tidak boleh mencoret-coret. Sudah aja ya tadi? Sudah, berarti tidak usah tulis lagi toh. Terus apa? Tidak apa ini? Tidak menggoda adik-adiknya. Ah, nggih ya. Orang-orang yang ganggu adik ya. Sepakat apa tidak? Sepakat. Ya, tidak mengganggu adik. Ya. Apa ini? Tidak boleh menggoda, mengapa ya? Ya boleh menggoda, mengganggu ya. Nah, menggoda atau mengganggu adik kelas ya. Nah, atau adik-adik mau kafe adik kelas gitu. Siapa ini tadi yang buat? Ya, sepakat? Sepakat. Ya, ini sudah. Terus ini tidak boleh mencoret sama ya. Tidak boleh melepas kaos kaki sama lagi ya. Sudah ya, tidak usah ditulis lagi. Ini tidak boleh melepas kaos kaki sama. Tidak boleh mencoret-coret tembok sama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ayo sepakat? Sepakat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, disepakati loh ya. Tidak boleh mencopot kaos kaki ya, sudah sama. Ini tadi sudah ya. Rizky juga sudah. Ya ini sudah. Ini tidak boleh mencoret-coret sama meja dan tembok. Sudah ya. Datang tepat waktu. Ayo, sepakat? Sepakat.
harus kita laksanakan. Ada berapa ini? 7. Ada 7. 1 apa? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Ya, tembok dan meja ya. Tambahin tadi ada meja kayaknya ya. Terus tidak boleh melepas kaos kaki. 3. Mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Melaksanakan piket kelas. 5. Tidak boleh menggoda atau mengganggu adik kelas. Yang ke-6 tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang